Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sandra Mesa Dewi kembali lagi di segmen khusus Ramadan. Kurma, kultum Ramadan membawa hikmah bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang tuntunan berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya menjalani puasa Ramadan tahun ini? Mungkin sebagian dari kita merasa puasa itu penuh tantangan, terutama kalau harus belajar atau bekerja sambil menahan lapar dan haus seharian. Tapi meskipun begitu, puasa sebenarnya punya banyak hikmah yang bisa bikin kita lebih dekat dengan Allah, lebih sabar, dan tentunya bisa mengajarkan kita banyak hal tentang pengendalian diri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tuntunan puasa, mulai dari pengertian puasa, niat puasa, jumlah hari puasa, sampai dasar kewajiban puasa itu sendiri, agar kita bisa lebih paham dan menjalankannya dengan baik. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum, artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu seperti marah, berbohong, atau perbuatan buruk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa tujuan utama puasa adalah untuk melatih diri agar menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat puasa. Niat puasa itu tidak perlu dilafalkan secara panjang lebar. Cukup dalam hati kita niatkan untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Setiap amal itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan." Jadi, niat puasa bukan hanya soal berbicara atau mengingatkan diri untuk tidak makan, tapi benar-benar niat dari dalam hati bahwa kita menjalankan puasa untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, jumlah hari puasa. Puasa Ramadan dilakukan selama 1 bulan penuh, yaitu 29 atau 30 hari, tergantung pada penentuan awal bulan Hijriah. Jadi, kita harus berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Ini adalah puasa yang wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Syam dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut. Untuk itu, maka harus mengetahui awal bulan Ramadan. Untuk Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, jumlahnya 30 hari. 1 Ramadan jatuh pada Sabtu tanggal 1 Maret 2025 dan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin tanggal 31 Maret 2025. Yang keempat, dasar kewajiban puasa. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik atau dewasa, berakal sehat dan tidak dalam keadaan tertentu yang membolehkan untuk tidak berpuasa seperti sakit, hamil, atau menyusui. Dasar kewajiban puasa ini tercantum dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu serta pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa." Al-Baqarah ayat 185. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga soal menahan segala hal yang bisa membatalkan puasa, baik secara fisik maupun mental. Niat yang baik
pemahaman yang benar dan kesadaran puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala akan buat kita menjalankan puasa dengan penuh semangat dan niat yang ikhlas. Jadi, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan, ampunan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, Sandra Mesa Dewi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa yang melihat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.